Langit sore mulai berubah jingga ketika Naila menyelesaikan pekerjaannya di dapur. Tangannya yang mungil masih sibuk mengelap meja makan, memastikan tidak ada noda tersisa sebelum Nyonya Indah pulang. Ia sudah hafal betul. Satu kesalahan kecil saja bisa berujung teriakan atau hukuman dari majikannya. Naila masih remaja, baru berusia 16 tahun saat pertama kali bekerja di rumah keluarga hartawan. Ia tidak punya banyak pilihan. Setelah kedua orang tuanya meninggal dalam kecelakaan, ia terpaksa putus sekolah dan bekerja demi bertahan hidup. Rumah megah yang kini menjadi tempatnya bekerja terasa seperti dunia lain dibandingkan dengan gubuk reot yang pernah ia tinggali. "Naila, kamu belum selesai juga." Suara cempreng Sasha, putri tunggal keluarga hartawan, memecah kesunyian. Naila buru-buru menunduk, menahan napas sebelum menjawab. "Sudah hampir selesai, Nona." Sasha mendekat dengan langkah angkuh. Matanya menatap Naila dengan penuh ejekan. "Kalau sudah, cepat pergi. Aku mau makan di sini. Aku nggak suka lihat wajah pembantu lusuh sepertimu." Naila hanya mengangguk dan melangkah mundur. Ini bukan pertama kalinya Sasha memperlakukannya seperti ini. Sejak awal, gadis manja itu selalu menganggapnya lebih rendah dari debu di lantai. Saat Naila hendak pergi, suara deru mobil terdengar dari luar. Tak lama kemudian, Nyonya Indah masuk ke dalam rumah dengan ekspresi lelah namun tetap angkuh. Begitu melihat Naila masih berdiri di dekat meja, matanya langsung melotot tajam. "Naila, kenapa kamu masih di sini?" bentaknya. "Saya baru saja selesai membersihkan meja, Nyonya," jawab Naila dengan suara pelan. "Jangan banyak alasan. Pergi ke dapur dan pastikan makan malam sudah siap. Aku tidak mau suamiku pulang dan mendapati makanan belum tersaji dengan baik." Tanpa membantah, Naila bergegas ke dapur. Ia menelan bulat-bulat setiap hinaan dan bentakan yang diterimanya. Bukan hanya karena takut dipecat, tetapi juga karena ia sadar, ia tidak punya tempat lain untuk pergi. Dalam hatinya, Naila berjanji, suatu hari nanti, ia tidak akan lagi menjadi gadis kecil yang diinjak-injak seperti ini. Suatu hari nanti, ia akan berdiri di tempat yang jauh lebih tinggi dari mereka. Tapi bagaimana caranya? Naila masih belum tahu. Malam semakin larut ketika Naila akhirnya bisa mengistirahatkan tubuhnya yang lelah. Namun, belum sempat ia merebahkan diri di atas kasur tipis di kamarnya yang sempit, suara ketukan keras di pintu membuatnya tersentak. "Naila, cepat bangun." Suara nyaring itu milik Bay Siti, kepala asisten rumah tangga di rumah keluarga hartawan. Dengan cepat, Naila membuka pintu. "Ada apa, Bay?" Bay Siti tampak khawatir. Nyonya Indah marah besar. Katanya ada noda di taplak meja ruang tamu. Kamu harus segera membersihkannya sebelum dia makin murka. Tanpa banyak bicara, Naila bergegas menuju ruang tamu. Matanya terbelalak saat melihat Nyonya Indah berdiri dengan wajah merah padam. Di hadapannya, taplak putih dengan bercak samar yang hampir tak terlihat. "Kamu ini bagaimana, Naila?" "Aku sudah bilang, aku tidak mau ada setitik pun kotoran di rumah ini," bentak Nyonya Indah. Saya minta maaf, Nyonya," ucap Naila sambil menundukkan kepala. "Minta maaf saja tidak cukup. Mulai besok, kau harus bangun lebih pagi dan memastikan semua ruangan bersih sebelum aku melihatnya." "Mengerti?" "Iya, Nyonya," jawab Naila lirih. Sasha, yang sedang duduk di sofa, hanya menonton sambil tersenyum sinis. "Kasihan sekali kamu, Naila. Hidupmu pasti berat ya?" katanya dengan nada mengejek. Naila menggigit bibirnya, menahan air mata yang hampir jatuh. Dalam hatinya, ia bersumpah suatu hari nanti, semua ini akan berubah. Saat kembali ke kamarnya, Naila menatap langit-langit dan membayangkan kehidupan yang lebih baik. Ia tidak tahu bagaimana caranya, tetapi ia yakin, suatu hari nanti, ia akan keluar dari penderitaan ini dan membuktikan bahwa dirinya bukan sekadar gadis kecil yang bisa diinjak-injak. Pagi itu, Naila bangun lebih awal dari biasanya. Tubuhnya masih lelah setelah hukuman semalam, tetapi ia tahu, tidak ada ruang untuk keluhan dalam hidupnya. Dengan cepat, ia membersihkan seluruh ruangan sebelum Nyonya Indah sempat menemukan kesalahan lain.
Saat sedang menyapu halaman depan, suara deru mobil mewah terdengar. Tuan Bram baru saja pulang dari perjalanan bisnisnya. Berbeda dengan istrinya yang selalu memandang rendah Naila, Tuan Bram adalah sosok yang lebih tenang dan adil. Namun, ia jarang ikut campur dalam urusan rumah tangga. Naila menunduk hormat saat Tuan Bram melangkah masuk. Lelaki itu hanya mengangguk sekilas sebelum masuk ke rumah. Tak lama kemudian, Sasha keluar dengan pakaian kasual yang mahal. Wajahnya cerah, penuh semangat. Naila, siapkan kopiku. Aku mau sarapan di taman. Perintahnya dengan nada perintah yang tidak bisa dibantah. Baik, Nona, jawab Naila patuh. Di dapur, Naila menyiapkan kopi dengan hati-hati. Bay Siti yang melihatnya hanya bisa menghela napas. Sabar ya, Naila. Hidup memang gak adil buat kita yang miskin. Naila tersenyum kecil. Saya yakin, Bay, suatu hari nanti, saya bisa keluar dari kehidupan ini. Saya ingin punya masa depan yang lebih baik. Bay Siti menatap Naila dengan iba. Kalau kamu punya kesempatan, pergilah dari sini, Nak. Kamu terlalu baik untuk terus diinjak-injak. Saat Naila membawa nampan kopi ke taman, ia tanpa sengaja mendengar pembicaraan Tuan Bram dengan seseorang di telepon. Ya, aku butuh asisten muda yang bisa kupercaya untuk proyek baru ini. Seseorang yang tekun dan tidak mudah menyerah. Jantung Naila berdegup kencang. Mungkinkah ini kesempatan yang ia tunggu? Sesuatu dalam hatinya berkata, inilah awal dari perubahan besar dalam hidupnya. Sejak mendengar percakapan Tuan Bram di telepon, Naila tidak bisa berhenti memikirkannya. Hatinya berdebar penuh harapan. Apakah mungkin kesempatan itu bisa menjadi jalan keluar dari penderitaannya? Namun, di balik harapannya, ada ketakutan. Apakah ia berani meminta kesempatan itu? Bagaimana jika ditolak? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika Nyonya Indah mengetahui rencananya dan menghancurkannya sebelum sempat dimulai? Hari itu berlalu seperti biasa, dengan Naila bekerja tanpa henti. Saat malam tiba, ia melihat Tuan Bram duduk sendirian di ruang kerja, tampak sibuk membaca dokumen. Dengan napas tertahan, Naila memberanikan diri mengetuk pintu. Permisi, Tuan. Bolehkah saya berbicara sebentar? Tuan Bram mengangkat kepalanya, sedikit terkejut dengan keberanian gadis itu. Ada apa, Naila? Tangannya mengepal erat, mencoba mengumpulkan keberanian. Saya tidak sengaja mendengar percakapan Tuan tadi pagi tentang mencari asisten untuk proyek baru. Saya ingin menawarkan diri. Saya siap bekerja keras dan belajar, jika Tuan bersedia memberi saya kesempatan. Tuan Bram menatapnya dengan penuh pertimbangan. Kamu? Naila mengangguk tegas. Saya ingin mengubah hidup saya, Tuan. Saya tidak mau selamanya menjadi pembantu. Saya ingin belajar dan bekerja lebih baik. Tuan Bram terdiam sejenak. Matanya meneliti Naila, mencari kesungguhan dalam ucapannya. Kemudian, ia tersenyum tipis. Baiklah, aku akan mempertimbangkannya. Tapi aku harus melihat dulu seberapa serius dan mampu kamu. Besok pagi, datanglah ke kantor bersama supirku. Aku akan memberimu tugas pertama. Mata Naila berbinar. Terima kasih, Tuan. Saya tidak akan mengecewakan Anda. Saat ia keluar dari ruangan itu, dadanya dipenuhi harapan baru. Ia tahu, jalan di depannya masih panjang dan penuh rintangan. Tapi ini adalah langkah pertamanya menuju kehidupan yang lebih baik. Namun, tanpa ia sadari, sepasang mata memperhatikannya dari balik sudut ruangan. Mata yang penuh amarah dan rasa tidak terima. Sesha. Pagi itu, Naila bangun lebih awal dari biasanya. Jantungnya berdebar penuh semangat dan kecemasan. Ini adalah hari pertama di mana ia akan membuktikan dirinya kepada Tuan Bram. Ia ingin menunjukkan bahwa dirinya pantas mendapatkan kesempatan ini. Setelah menyelesaikan tugas-tugasnya di rumah, ia segera bersiap. Namun, sebelum ia sempat keluar, Nyonya Indah sudah berdiri di ambang pintu dengan tatapan penuh curiga. Kau mau kemana sepagi ini, Naila? Suara tajamnya membuat Naila menegang. Sebelum Naila bisa menjawab,
Sasha muncul dari belakang ibunya dengan senyum sinis. Dia ingin bekerja untuk papa, Bu. Padahal cuma seorang pembantu. Tapi berani sekali berpikir bisa masuk ke dunia bisnis. Naila menundukkan kepala, menahan diri agar tidak terpancing. Saya hanya ingin mencoba, Nyonya. Nyonya Indah menyilangkan tangan di dadanya. Jangan mimpi terlalu tinggi, Naila. Dunia bisnis bukan untuk orang sepertimu. Aku tidak mau ada pembantu yang merasa lebih dari seharusnya. Kembali ke pekerjaanmu. Naila menahan napas. Ia tidak ingin membantah, tetapi kali ini, ia harus berani. Maaf, Nyonya, tetapi ini keputusan Tuan Bram. Saya hanya menjalankan tugas yang beliau berikan. Wajah Nyonya Indah berubah merah padam. Sasha yang berdiri di sampingnya pun mengepalkan tangan. Namun, sebelum mereka bisa berkata lebih jauh, suara klakson mobil terdengar di luar. Supir Tuan Bram sudah menunggu. Naila menundukkan kepala dan segera berlalu, meninggalkan keduanya dalam kemarahan. Ia tahu, ini baru awal dari rintangan yang akan ia hadapi. Di dalam mobil, ia menarik napas dalam. Ini adalah langkah besar dalam hidupnya. Apapun yang terjadi, ia tidak akan menyerah. Mobil berhenti di depan sebuah gedung perkantoran megah dengan logo besar bertuliskan, Hartawan Corp. Ini adalah pertama kalinya Naila menginjakan kaki di tempat yang biasanya hanya bisa ia lihat dari kejauhan. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia berusaha menenangkan diri. Supir Tuan Bram membawanya langsung ke lantai eksekutif. Sesampainya di sana, seorang wanita elegan dengan kacamata berbingkai tipis menyambutnya. Kamu Naila? Saya sekretaris Tuan Bram, Bu Rina. Ikut saya. Naila mengikuti Bu Rina dengan langkah ragu. Ia dibawa ke sebuah ruangan luas dengan dinding kaca yang memperlihatkan pemandangan kota. Tuan Bram duduk di belakang meja besar, meneliti beberapa dokumen. Duduklah, Naila. Ucapnya tanpa mengangkat kepala. Naila menurut. Duduk dengan tangan mengepal di pangkuannya. Ia merasa kecil di tengah suasana megah ini. Tuan Bram akhirnya menatapnya. Aku sudah berbicara dengan beberapa orang. Jika kamu ingin bekerja di sini, kamu harus memulainya dari bawah. Aku tidak bisa memberikan posisi tinggi hanya karena belas kasihan. Naila mengangguk cepat. Saya siap, Tuan. Saya ingin belajar. Tuan Bram tersenyum tipis. Bagus. Mulai hari ini, kamu akan bekerja sebagai asisten administrasi di divisi pemasaran. Kamu akan banyak berhadapan dengan dokumen, klien, dan atasan yang tidak akan memperlakukanmu dengan istimewa. Bisa menghadapi itu? Bisa, Tuan, jawab Naila yakin. Tuan Bram melirik ke arah Bu Rina. Rina, pastikan dia mendapatkan pelatihan dasar. Dan satu hal lagi, jangan beri dia perlakuan khusus. Jika dia gagal, itu tanggung jawabnya sendiri. Bu Rina mengangguk. Lalu menatap Naila dengan ekspresi netral. Baik, Tuan. Naila, ayo ikut saya. Kita mulai sekarang. Saat berjalan keluar dari ruangan, Naila menarik napas dalam. Ini bukan hanya pekerjaan, ini adalah kesempatan untuk mengubah hidupnya. Namun, tanpa ia sadari, beberapa mata memperhatikannya dengan penuh kecurigaan. Seseorang tidak senang dengan kehadirannya di sini. Hari pertama Naila di kantor dimulai dengan penuh tantangan. Ia dibawa ke ruang divisi pemasaran dan diperkenalkan kepada tim oleh Bu Rina. Beberapa orang menyambutnya dengan ramah, tetapi ada juga yang menatapnya dengan tatapan meremehkan. Ini Naila, asisten administrasi baru di divisi kita, kata Bu Rina. Tolong bantu dia beradaptasi. Seorang wanita muda dengan rambut panjang dan riasan sempurna melipat tangan di dadanya. Asisten administrasi. Ia menyeringai sinis. Jangan bilang ini titipan dari Pak Bram. Naila menelan ludah, tetapi tetap menjaga ekspresi netralnya. Naila akan bekerja keras untuk membuktikan dirinya, kata Bu Rina tegas. Aku harap tidak ada yang mempermasalahkan itu. Wanita itu, yang kemudian Naila ketahui bernama Karin, mendekatinya dengan senyum dingin. Oh, tentu saja. Selamat datang di tim,
Naila, aku harap kamu bisa mengikuti ritme kerja kami di sini. Kami tidak suka orang yang hanya membuang waktu. Naila mengangguk. Terima kasih, Kak Karin. Saya akan berusaha. Hari itu, ia mulai diberi tugas dasar seperti mengarsipkan dokumen dan mencatat hasil rapat. Namun, saat ia hendak mengumpulkan dokumen yang sudah disiapkan, ia mendapati beberapa berkas penting hilang dari mejanya. Panik. Ia mencari ke sana kemari, tetapi tidak menemukannya. Saat itulah Karin lewat dengan senyum penuh kemenangan. Ada masalah, Naila? Naila menggeleng cepat. Tidak, Kak. Saya hanya mencari dokumen yang tadi saya siapkan. Karin berpura-pura berpikir. Oh, dokumen itu? Aku melihat seseorang tidak sengaja menumpahkan kopi di atasnya. Sayang sekali. Jantung Naila mencelos. Itu berarti ia harus mengulang semuanya dari awal. Tanpa banyak bicara, ia kembali duduk dan mulai menyusun ulang dokumen dengan cepat. Ia tahu ini mungkin bukan kebetulan. Seseorang ingin mengujinya atau menjatuhkannya. Tapi Naila tidak akan menyerah begitu saja. Naila bekerja keras untuk menggantikan dokumen yang hilang. Ia mengetik dengan cepat, memastikan setiap detail sesuai dengan catatan yang masih ia miliki. Walaupun hatinya kesal, ia menolak untuk menyerah pada permainan kotor yang sedang dimainkan oleh seseorang di kantor ini. Saat hampir selesai, Bu Rina datang ke mejanya. Naila, sebentar lagi ada rapat dengan klien penting. Aku butuh semua dokumen ini dalam 15 menit. Bisa kau selesaikan? Naila meneguk ludah. Waktu yang tersisa sangat singkat. Tetapi ia mengangguk. Saya akan segera menyelesaikannya, Bu. Begitu Bu Rina pergi, Naila semakin mempercepat pekerjaannya. Namun, saat ia hendak mencetak dokumen, printer tiba-tiba berhenti bekerja. Lampu indikator berkedip merah. Tidak, kenapa harus sekarang? Gumam Naila panik. Di sudut ruangan, Karin dan beberapa rekan kerja lain tampak tersenyum kecil sambil berbisik-bisik. Mereka jelas menikmati kesulitan yang dihadapi Naila. Naila menarik napas dalam, berusaha tetap tenang. Ia segera mencari solusi lain. Tanpa pikir panjang, ia berlari menuju ruangan printer lain di ujung lorong. Dengan cepat, ia mencetak ulang semua dokumen dan mengumpulkannya dalam map. Begitu ia kembali, waktu hampir habis. Dengan napas sedikit tersengal, ia menyerahkan dokumen kepada Bu Rina tepat sebelum rapat dimulai. Bu Rina menatapnya sejenak, lalu membuka map dan memeriksa isi dokumen. Setelah beberapa detik, ia mengangguk. Kerja bagus, Naila. Meskipun lelah, hati Naila terasa lega. Ia berhasil melewati satu rintangan lagi. Namun, ia sadar ini baru permulaan. Masih ada banyak ujian yang harus ia hadapi. Dan musuhnya belum menunjukkan kartu terakhir mereka. Dari kejauhan, Karin hanya bisa mendengus kesal. Kita lihat sampai kapan kau bisa bertahan, Naila. Setelah kejadian di rapat, Naila semakin waspada. Ia menyadari bahwa ada orang-orang di kantor yang ingin menjatuhkannya, terutama Karin. Namun, ia tidak akan tinggal diam. Jika mereka memainkan permainan kotor, Naila akan menghadapi mereka dengan kecerdasan dan kerja keras. Keesokan harinya, Bu Rina memberi Naila tugas baru, menganalisis laporan penjualan dan menyusunnya dalam presentasi untuk rapat mingguan. Aku ingin laporan ini selesai sebelum jam makan siang, kata Bu Rina. Naila mengangguk dan langsung bekerja. Ia belajar dari pengalaman kemarin, jadi ia menggandakan file dan menyimpannya di beberapa tempat berbeda. Ia juga mencetak cadangan sebelum benar-benar menyelesaikan tugasnya. Namun, saat hendak menyerahkan laporan, Karin kembali beraksi. Dengan pura-pura tidak sengaja, ia menabrak meja Naila hingga beberapa dokumen berserakan ke lantai. UPS, maaf ya, Naila, ucap Karin dengan nada yang terdengar jelas sarkastik. Beberapa orang di sekitar mereka menahan tawa. Naila menatap Karin sejenak, lalu tersenyum. Tidak apa-apa, Kak Karin. Untung aku sudah menyiapkan salinan cadangan. Ekspresi Karin berubah. Ia tidak menyangka Naila sudah mengantisipasi serangannya. Dengan tenang,
Naila mengumpulkan kembali dokumennya dan menyerahkannya kepada Burina tepat waktu. Presentasi berjalan dengan baik. Bahkan Tuan Bram mengangguk puas melihat kerja keras Naila. Laporan ini sangat jelas dan detail. Bagus sekali, Naila, kata Tuan Bram di akhir rapat. Naila tersenyum bangga. Ini adalah kemenangan kecil, tetapi sangat berarti baginya. Di sisi lain, Karin menggertakkan giginya. Ia tidak akan membiarkan Naila terus menang. Baiklah, kalau begitu, aku harus bermain lebih keras lagi, gumamnya dalam hati. Tanpa Naila sadari, ancaman yang lebih besar sedang menantinya. Hari-hari Naila di kantor semakin menantang. Setelah berhasil mengatasi taktik licik Karin, ia merasa harus selalu berhati-hati. Namun, ia tidak tahu bahwa lawannya sedang menyiapkan sesuatu yang lebih berbahaya. Suatu pagi, Burina mendatangi meja Naila dengan wajah serius. Naila, aku butuh kamu menangani laporan klien besar ini. Pastikan tidak ada kesalahan karena ini akan dikirim langsung ke Dewan Direksi. Naila menerima berkas itu dengan hati-hati. Baik, Bu. Saya akan memastikan semuanya benar. Seharian penuh, Naila bekerja keras meneliti data dan memastikan tidak ada kesalahan sedikit pun. Ia bahkan meminta rekan lainnya untuk memeriksa ulang, hanya untuk memastikan keakuratannya. Setelah yakin semuanya sempurna, ia mengirimkan laporan itu kepada Burina dan kembali ke mejanya dengan lega. Namun, beberapa jam kemudian, suara lantang terdengar dari ruang rapat. Siapa yang menyusun laporan ini? Data di dalamnya penuh dengan kesalahan. Suara Tuan Bram menggema ke seluruh lantai. Semua orang terdiam. Naila menegang. Perasaan tidak enak merayapi tubuhnya. Burina keluar dari ruang rapat dengan wajah tegang. Naila, ikut aku sekarang. Saat Naila masuk, ia melihat ekspresi tajam Tuan Bram yang menatapnya penuh kekecewaan. Bagaimana mungkin laporan sepenting ini mengandung begitu banyak kesalahan? Naila terkejut. Ia yakin data yang dikumpulkannya sudah benar. Dengan tangan gemetar, ia membuka laptopnya dan mengecek ulang file yang dikirim. Namun, yang ia lihat bukanlah file yang ia kerjakan semalam. Semua data telah berubah. Karin, yang duduk di sudut ruangan, hanya tersenyum tipis. Ia telah memainkan kartunya dengan sempurna. Kali ini, ia ingin memastikan Naila tidak bisa selamat dari jebakan ini. Tuan Bram menghela napas berat. Aku ingin laporan ini diperbaiki dalam waktu 3 jam. Jika tidak, Naila, kamu harus bertanggung jawab. Jantung Naila berdebar kencang. Ia harus menemukan cara untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah, dan ia hanya punya waktu terbatas. Di luar ruangan, Karin berbisik pelan sambil tersenyum penuh kemenangan. Mari kita lihat apakah kau bisa keluar dari ini, Naila. Naila duduk di meja kerjanya dengan tangan gemetar. Waktu terus berjalan, dan ia harus segera menemukan cara untuk membuktikan bahwa ia tidak bersalah. Pikirannya berputar mencari kemungkinan. Siapa yang bisa mengubah file laporan? Dan bagaimana caranya? Ia membuka kembali dokumen yang ia simpan di laptop pribadinya. Benar, data aslinya masih ada dan tidak mengandung kesalahan. Itu berarti seseorang telah mengganti file sebelum dikirim ke Tuan Bram. Matanya berkilat. Ia segera mengakses riwayat pengeditan dokumen di sistem kantor. Hatinya berdebar ketika menemukan sesuatu yang mencurigakan. File laporan telah diubah beberapa menit sebelum rapat berlangsung, dan perubahan itu dilakukan dari akun komputer Karin. Tanpa menunggu lama, Naila membawa bukti itu ke Burina. Dengan napas tertahan, ia berkata, "Bu, saya yakin laporan yang saya buat tidak ada kesalahan. Seseorang telah mengubah file sebelum dikirim ke Tuan Bram. Ini buktinya." Burina memeriksa layar komputer Naila. Wajahnya mengeras ketika melihat nama pengguna yang tertaut pada perubahan file. "Ikut aku," ucapnya tegas. Naila mengikuti Burina ke ruang rapat, di mana Tuan Bram masih menunggu dengan wajah tidak sabar. Karin tampak duduk di sudut dengan percaya diri. Tetapi ekspresinya berubah begitu melihat Burina membawa Naila dengan tatapan tajam. "Pak Bram, sebelum Naila diminta bertanggung jawab, saya ingin menunjukkan sesuatu.
kata Burina sambil menyerahkan laptop Naila. Tuan Bram membaca riwayat pengeditan file dan mengerutkan kening. Karin, ini akunmu. Bisa jelaskan kenapa kamu mengubah laporan ini? Ruangan menjadi sunyi. Semua mata tertuju pada Karin. Karin mencoba tetap tenang. Saya hanya ingin memperbaiki beberapa data. Pak, mungkin ada kesalahan kecil yang tidak saya sadari. Kesalahan kecil? Suara Tuan Bram meninggi. Data yang kamu ubah membuat seluruh laporan ini salah besar. Karin terdiam. Wajahnya pucat. Kini semua orang di ruangan tahu bahwa ia telah berusaha menjebak Naila. Tuan Bram menghela napas panjang, lalu menatap Naila. Aku minta maaf atas kesalahan ini. Kamu bisa kembali bekerja, dan aku ingin laporan asli yang sudah kamu buat sebelumnya. Naila mengangguk dengan lega. Ia telah berhasil membuktikan dirinya. Namun, ini belum berakhir. Karin mungkin kalah kali ini. Tapi Naila tahu musuhnya tidak akan menyerah begitu saja. Naila berhasil membuktikan dirinya tidak bersalah, tetapi ia tahu ini belum berakhir. Karin bukan tipe orang yang akan mundur dengan mudah. Sejak kejadian di ruang rapat, suasana kantor terasa semakin tegang. Rekan-rekan Naila mulai berbisik-bisik, membicarakan bagaimana Karin akhirnya dipermalukan di depan Tuan Bram. Namun, Naila tidak ingin terlena. Ia sadar bahwa kemenangan ini hanyalah awal dari pertarungan yang lebih besar. Keesokan harinya, Naila menerima email dari divisi keuangan. Mereka memintanya untuk melakukan pengecekan ulang terhadap beberapa transaksi keuangan perusahaan yang terlihat mencurigakan. Ini adalah tugas yang sangat penting karena menyangkut laporan keuangan tahunan. Saat mulai meneliti data, ia menemukan sesuatu yang janggal. Ada beberapa transaksi yang terlihat seperti manipulasi angka. Jumlah yang seharusnya kecil, namun jika dijumlahkan, nilainya cukup besar. Ini tidak mungkin kebetulan, gumam Naila sambil mengernyit. Rasa penasaran membuatnya menyelidiki lebih dalam. Ia membandingkan dokumen lama dengan dokumen terbaru dan menemukan bahwa ada seseorang yang mengubah beberapa angka secara halus agar tidak terlalu mencolok. Saat itulah Karin muncul di dekat mejanya. Apa yang kau lakukan, Naila? Tanyanya dengan nada dingin. Naila menutup dokumen di layarnya dan menatap Karin dengan tenang. Hanya mengecek laporan. Ada yang aneh dengan data keuangan ini. Senyum Karin menegang. Jangan buang waktumu untuk hal-hal yang tidak penting. Lebih baik fokus pada pekerjaanmu sendiri. Naila menahan senyum. Sikap defensif Karin semakin menguatkan kecurigaannya. Ada sesuatu yang disembunyikan Karin, dan Naila berniat untuk mengungkap semuanya. Ia segera menemui Burina dengan hasil temuannya. Bu, saya menemukan sesuatu yang janggal dalam laporan keuangan. Saya rasa ada seseorang yang mengubah angka-angka di sistem. Burina membaca data yang Naila tunjukkan dan wajahnya langsung berubah serius. Ini bisa menjadi masalah besar jika benar. Aku akan membawa ini ke Tuan Bram. Namun, sebelum Naila bisa merasa lega, tiba-tiba muncul email baru di inboxnya. Sebuah pesan anonim yang hanya berisi satu kalimat. Jangan ikut campur urusan yang bukan milikmu, atau kau akan menyesal. Jantung Naila berdegup kencang. Ia baru saja menyentuh sesuatu yang lebih besar dari sekadar persaingan kantor. Ini bukan hanya tentang Karin lagi. Ini tentang sesuatu yang jauh lebih berbahaya. Naila menatap layar komputernya dengan napas tertahan. Pesan anonim yang baru saja diterimanya terasa seperti peringatan yang jelas. Seseorang tidak ingin dirinya menggali lebih dalam. Ia mencoba mencari tahu pengirim email tersebut. Tetapi sistem menunjukkan bahwa pesan itu dikirim dari alamat yang tidak bisa dilacak. Jantungnya berdebar. Tetapi ia menenangkan diri. Ini bukan saatnya untuk takut. Ini saatnya untuk melangkah lebih hati-hati. Ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kau masih punya kesempatan untuk berhenti. Jangan cari masalah. Naila menghela napas panjang. Kini ia yakin, ada sesuatu yang besar sedang terjadi di perusahaan ini. Ia segera menghubungi Burina. Bu, saya baru saja menerima ancaman, ucapnya tegas. Di seberang telepon, Burina terdengar terkejut. Ancaman? Dari siapa?
Saya tidak tahu. Tapi seseorang tidak ingin saya menyelidiki manipulasi keuangan ini. Hening sejenak sebelum Burina berkata, Naila, hati-hati. Jika memang ada sesuatu yang tidak beres, kita harus menghadapinya dengan bukti yang kuat. Aku akan bicara dengan Tuan Bram. Setelah menutup telepon, Naila menguatkan diri. Ia kembali memeriksa dokumen keuangan, mencoba menemukan pola yang lebih jelas. Semakin dalam ia menyelidiki, semakin terlihat bahwa ini bukan sekadar kesalahan biasa. Ada penggelapan dana dalam jumlah besar yang sudah berlangsung lama. Malam itu, saat ia hendak pulang, perasaan tidak nyaman menghinggapinya. Ia menoleh ke kanan dan ke kiri, merasa ada seseorang yang mengikutinya. Langkahnya semakin cepat, tetapi suara langkah kaki lain terdengar di belakangnya. Saat ia berbelok di tikungan menuju tempat parkir, sebuah tangan tiba-tiba menarik lengannya. Naila tersentak. Berhenti mencampuri urusan ini, atau kau akan menyesal. Sebuah suara dalam berbisik di telinganya, sebelum sosok itu melepas genggamannya dan menghilang ke dalam kegelapan. Naila berdiri mematung, tubuhnya gemetar. Kini, ia sadar betul, ini bukan lagi sekadar permainan Karin. Ada sesuatu yang jauh lebih berbahaya di balik semua ini, dan nyawanya mungkin dalam bahaya. Naila masih berdiri mematung di tempat parkir. Napasnya memburu, tangannya gemetar. Ancaman itu nyata. Ada seseorang yang benar-benar tidak ingin ia terus menyelidiki kasus ini. Namun, justru karena itu, ia semakin yakin bahwa ia harus mengungkap kebenaran. Keesokan paginya, ia datang lebih awal ke kantor. Ia tahu bahwa sistem perusahaan menyimpan log aktivitas pengguna. Jika seseorang telah mengubah angka-angka dalam laporan keuangan, maka pasti ada jejak digital yang tertinggal. Dengan hati-hati, ia mengakses data server perusahaan. Beberapa menit berlalu, dan akhirnya ia menemukannya. Sebuah aktivitas mencurigakan dari akun pengguna yang tidak dikenalnya. Ada seseorang yang mengakses laporan keuangan di luar jam kerja dan melakukan perubahan kecil dalam jumlah yang signifikan. Dan yang lebih mencengangkan lagi, akses tersebut berasal dari komputer di ruangan Karin. Jadi benar, ini bukan hanya kebetulan, batin Naila. Namun, sebelum ia bisa menggali lebih dalam, suara langkah kaki mendekatinya. Naila buru-buru menutup layar dan berbalik. Karin berdiri di belakangnya dengan senyum tipis. Kau bekerja keras sekali, Naila, katanya dengan nada dingin. Apa yang sebenarnya kau cari? Naila menatapnya tajam. Aku hanya memastikan semua laporan dalam keadaan baik. Karin tertawa kecil. Begitu? Aku harap kau tahu batasannya. Tidak semua orang suka dengan orang yang terlalu ingin tahu. Naila tidak menjawab, hanya menatap Karin hingga wanita itu pergi. Kini ia semakin yakin bahwa Karin terlibat, tetapi ia belum tahu siapa yang sebenarnya ada di balik semua ini. Sore harinya, Naila memutuskan untuk menemui Burina dan menunjukkan temuannya. Namun, sesampainya di ruangan Burina, ia menemukan sesuatu yang tidak terduga. Ruangan itu kosong, dan laptop Burina terbuka dengan email yang masih tersimpan di layar. Sebuah pesan dari seseorang yang tak dikenal. Segera tinggalkan kantor ini. Ini peringatan terakhir. Naila merasakan ketakutan yang semakin nyata. Apakah Burina juga dalam bahaya? Dan siapa sebenarnya dalang di balik semua ini? Ia tahu. Tidak ada jalan untuk mundur sekarang. Ia harus menemukan kebenaran sebelum semuanya terlambat. Naila berdiri terpaku di depan layar laptop Burina. Peringatan dalam email itu terasa seperti lonceng bahaya. Kemana Burina? Apakah dia sudah pergi atau justru menghilang secara misterius? Naila buru-buru menutup laptop dan melangkah keluar dari ruangan. Kepalanya penuh dengan pertanyaan. Ia berencana menemui divisi keamanan untuk mengecek rekaman CCTV kantor. Tetapi tiba-tiba sebuah suara menghentikannya. Naila. Ia menoleh dan mendapati Damar, salah satu rekan kerjanya, berdiri dengan ekspresi khawatir. Kau mencari Burina? Tanya Damar. Iya. Kau tahu di mana dia? Damar mengangguk pelan. Aku dengar dia keluar terburu-buru pagi tadi setelah menerima telepon misterius. Dia bahkan meninggalkan mobilnya di parkiran.
Jantung Naila berdetak lebih cepat. Bu Rina pasti sedang dalam bahaya. Damar, aku butuh bantuanmu, ujar Naila serius. Aku mencurigai adanya manipulasi laporan keuangan perusahaan. Dan sepertinya ini lebih besar dari yang kita kira. Damar terkejut, tetapi ia mengangguk. Apa yang bisa kulakukan? Aku butuh akses ke rekaman CCTV, terutama yang merekam aktivitas di ruang kerja Karin dan juga di sekitar ruangan Bu Rina. Damar ragu sejenak sebelum akhirnya berkata, aku punya teman di bagian IT. Aku bisa mencoba meminta bantuannya. Mereka berdua bergerak dengan cepat. Setelah beberapa waktu, mereka berhasil mendapatkan rekaman yang menunjukkan bahwa ada seseorang yang masuk ke ruang kerja Bu Rina tadi malam. Seseorang yang mengenakan hoodie hitam dan menyembunyikan wajahnya. Namun, yang membuat Naila semakin terkejut adalah sosok lain yang muncul di rekaman itu. Karin. Karin terlihat berbicara dengan orang misterius itu di lorong kantor. Mereka tampak berdiskusi serius sebelum akhirnya berpisah. Wajah Karin terlihat panik, seolah ia tidak ingin ada yang mengetahui pertemuan itu. Ini bukti kuat bahwa Karin terlibat, kata Naila, mencengkeram meja dengan erat. Tapi siapa orang di hoodie itu? Damar bertanya. Naila menggeleng. Aku belum tahu, tapi satu hal yang pasti, ini bukan sekadar permainan kecil. Ada sesuatu yang besar sedang terjadi, dan kita harus mencari tahu sebelum terlambat. Sementara itu, di tempat lain, Karin menerima telepon dari seseorang. Dia masih terus menyelidiki. Suara di seberang berkata dingin. Karin menggigit bibirnya. Aku sudah mencoba memperingatkannya. Tapi dia tidak mau berhenti. Kalau begitu, waktunya kita bertindak. Karin menelan ludah. Ia tahu, ini bukan ancaman biasa. Dan kali ini, Naila mungkin benar-benar dalam bahaya. Malam itu, Naila tak bisa tidur. Pikirannya terus berputar, memikirkan semua yang baru saja terjadi. Bukti yang ia temukan semakin memperjelas bahwa Karin bukan hanya sekadar pesaing di kantor. Dia adalah bagian dari konspirasi besar yang bisa membahayakan banyak orang. Pagi harinya, saat Naila tiba di kantor, suasana terasa berbeda. Beberapa rekan kerja memandangnya dengan tatapan aneh. Seolah ada sesuatu yang mereka ketahui tetapi enggan untuk mengatakannya. Ia mencoba mengabaikannya dan langsung menuju mejanya. Namun, sesampainya di sana, ia terkejut. Di atas meja kerjanya, ada sebuah amplop hitam. Dengan hati-hati, Naila membukanya. Di dalamnya, ada selembar foto dirinya yang diambil secara diam-diam di tempat parkir kantor, diikuti dengan sebuah catatan singkat. Berhenti sekarang, atau semuanya akan berakhir buruk. Jantungnya berdegup kencang. Ini sudah lebih dari sekadar ancaman biasa. Seseorang benar-benar mengawasinya, siap bertindak kapan saja. Damar yang melihat ekspresi Naila langsung menghampiri. Ada apa? Tanyanya khawatir. Tanpa berkata banyak, Naila menyerahkan amplop itu pada Damar. Mata pria itu membulat saat melihat isinya. Ini gila. Kita harus melaporkan ini. Tapi ke siapa? Naila balas bertanya. Aku bahkan belum tahu siapa yang benar-benar ada di balik semua ini. Damar menghela napas, lalu berbisik. Aku bisa mencoba mencari tahu lebih banyak tentang Karin. Aku punya kenalan di luar kantor yang bisa membantu melacak riwayat transaksi keuangan yang mencurigakan. Naila mengangguk. Baik. Aku akan fokus mencari tahu kemana Bu Rina pergi. Aku yakin dia menyimpan informasi penting. Namun, saat Naila hendak keluar ruangan, ia mendengar pengumuman dari pengeras suara kantor. Seluruh karyawan harap berkumpul di ruang rapat utama dalam 10 menit. Ada pengumuman penting dari direksi. Naila dan Damar saling berpandangan. Ini tidak biasa. Saat semua karyawan berkumpul, seorang pria parubaya yang jarang terlihat di kantor berdiri di depan ruangan. Ia adalah Tuan Budi, salah satu pemegang saham utama perusahaan. Mulai hari ini, ada beberapa perubahan besar dalam manajemen perusahaan, kata Tuan Budi dengan nada serius. Kami telah menemukan adanya pelanggaran serius yang sedang diselidiki. Dan salah satu pihak yang terlibat adalah... Ia berhenti sejenak, sebelum melanjutkan. Bu Rina.
Ruangan langsung dipenuhi bisikan terkejut. Naila membeku. Ini tidak masuk akal. Bu Rina adalah orang yang paling ingin mengungkap kejahatan ini. Bagaimana mungkin dia justru dituduh sebagai pelaku? Sementara itu, di sudut ruangan, Karin menyunggingkan senyum puas. Naila langsung menyadari bahwa ini adalah langkah mereka berikutnya, menyingkirkan Bu Rina untuk menutupi kebenaran. Naila mengepalkan tangannya. Ia tahu, waktunya semakin menipis. Jika ia tidak bertindak cepat, maka kebenaran akan terkubur selamanya. Naila duduk di mejanya dengan tangan terkepal. Tuduhan terhadap Bu Rina bukan sekadar kebetulan. Ini adalah permainan yang telah dirancang dengan cermat untuk mengalihkan perhatian dari pelaku sebenarnya. Ia harus bertindak cepat. Damar datang menghampiri dengan wajah serius. Aku berhasil mendapatkan beberapa informasi, bisiknya. Kenalanku menemukan bahwa ada transaksi mencurigakan atas nama perusahaan, dan seseorang menggunakan akses Bu Rina untuk menyetujui pembayaran ke rekening yang tidak terdaftar dalam sistem. Jadi mereka menjebak Bu Rina? Tanya Naila. Matanya menyipit tajam. Damar mengangguk. Dan aku juga menemukan sesuatu yang lebih besar. Pemilik rekening yang menerima dana itu memiliki hubungan langsung dengan Karin. Naila merasa dadanya sesak. Ini semakin membuktikan keterlibatan Karin. Tetapi untuk menjatuhkannya, ia butuh bukti lebih konkret. Kita harus menemukan cara untuk membersihkan nama Bu Rina. Aku yakin, jika kita bisa menghubunginya, dia bisa memberi kita petunjuk lebih lanjut. Damar terdiam sejenak sebelum berkata, aku tahu satu orang yang bisa membantu kita menemukannya. Naila menatapnya penuh tanya. Siapa? Satpam kantor. Dia mengawasi kamera pengawas dan bisa saja tahu kemana Bu Rina pergi terakhir kali. Mereka segera menuju ruang keamanan. Beruntung, Satpam yang bertugas adalah Pak Herman, seseorang yang cukup akrab dengan Naila. Pak, kami butuh bantuan, kata Naila dengan suara lirih, memastikan tak ada yang mendengar. Pak Herman melirik sekitar sebelum mengangguk. Ikut saya. Di dalam ruang keamanan, Pak Herman memutar rekaman dari hari terakhir Bu Rina terlihat di kantor. Dalam rekaman itu, Bu Rina tampak menerima telepon, lalu buru-buru keluar dari gedung. Namun, sebelum benar-benar pergi, dia sempat meninggalkan sesuatu di laci mejanya. Dia menyimpan sesuatu, bisik Naila. Aku harus ke ruangannya. Tanpa menunggu lebih lama, Naila dan Damar menuju ruangan Bu Rina yang kini kosong dan terkunci. Beruntung, dengan bantuan Pak Herman, mereka berhasil masuk tanpa menimbulkan kecurigaan. Di dalam, Naila mencari-cari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Setelah beberapa menit, ia menemukan sebuah flash drive yang disembunyikan di balik buku agenda. Ini dia, serunya. Namun, sebelum mereka bisa pergi, suara langkah kaki mendekat dengan cepat. Kita harus keluar dari sini sekarang, bisik Damar. Mereka bergegas menuju pintu belakang ruangan, tetapi sebelum sempat keluar, pintu utama terbuka. Karin berdiri di sana, menatap mereka dengan tatapan tajam. Sedang mencari sesuatu? Tanyanya dengan senyum licik. Jantung Naila berdetak cepat. Ia tahu, ini adalah titik krusial. Apakah ia bisa keluar dari situasi ini dengan selamat? Atau justru jebakan semakin mengunci mereka? Naila menatap Karin dengan tajam, mencoba menahan detak jantungnya yang berdegup kencang. Ia tidak boleh menunjukkan ketakutan. Flash drive yang baru saja ia temukan kini terasa begitu berat di genggamannya. Karin melangkah mendekat, menyandarkan tubuhnya di kusen pintu dengan ekspresi penuh kemenangan. Kalian benar-benar berani, ya? Mengobrak-abrik ruangan yang bukan milik kalian. Damar, yang berdiri di samping Naila, menatap Karin dengan dingin. Kita hanya mencari kebenaran. Sesuatu yang jelas-jelas kamu coba tutupi. Karin tertawa kecil. Kebenaran? Apa yang kalian pikir bisa kalian lakukan dengan itu? Naila menggenggam flash drive di dalam sakunya. Ia tidak bisa membiarkan Karin tahu bahwa mereka telah menemukan sesuatu yang berharga. Dengan cepat, ia menyusun strategi. Kami hanya ingin mengambil beberapa dokumen yang tertinggal, kata Naila berusaha terdengar santai. Kami tidak ingin masalah.
Karin menyipitkan mata, seolah mencoba membaca ekspresi Naila. Oh ya? Kalau begitu, kenapa harus sembunyi-sembunyi? Saat Karin sibuk menginterogasi Naila, Damar perlahan meraih ponselnya, bersiap menghubungi seseorang. Namun, sebelum ia sempat mengetik, Karin menoleh cepat ke arahnya. Dan kamu, Damar, aku penasaran, kenapa selalu berada di pihak yang salah? Aku selalu berpihak pada kebenaran, balas Damar tegas. Karin tersenyum sinis. Sayang sekali, karena kali ini kebenaran tidak ada di pihakmu. Tiba-tiba, dua pria bertubuh kekar muncul di belakang Karin. Mereka adalah petugas keamanan kantor. Tetapi Naila tahu bahwa mereka berada di bawah kendali Karin. Kalian berdua harus ikut dengan kami. Salah satu petugas berkata dengan nada otoriter. Naila dan Damar saling berpandangan. Mereka terpojok. Jika mereka tertangkap sekarang, kemungkinan besar mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mengungkap kebenaran. Baiklah, kami ikut, ujar Naila akhirnya, berusaha tetap tenang. Damar melirik Naila, seolah ingin memastikan apakah ini keputusan yang tepat. Namun, Naila memberinya tatapan meyakinkan. Ia memiliki rencana. Saat mereka berjalan mengikuti para petugas keamanan, Naila dengan hati-hati merogoh sakunya dan menggenggam flash drive itu erat. Ia hanya berharap ada cara untuk menyelamatkan bukti ini sebelum semuanya terlambat. Naila dan Damar digiring ke sebuah ruangan kecil di dalam kantor. Ruangan yang biasanya digunakan untuk rapat tertutup. Tidak ada jendela, hanya satu pintu masuk yang kini dijaga ketat oleh salah satu petugas keamanan. Karin berdiri di hadapan mereka dengan senyum puas. Jadi, bagaimana rasanya jadi pecundang? Katanya dengan nada mengejek. Naila tetap diam, mencoba menyusun strategi. Flash drive yang ia sembunyikan dalam genggamannya masih aman. Tetapi ia harus menemukan cara untuk mengirimkan isinya sebelum Karin menyadari keberadaannya. Damar, yang duduk di sebelah Naila, menatap Karin tajam. Kamu pikir bisa lolos dari semua ini? Karin tertawa kecil. Tentu saja. Tidak ada yang bisa membuktikan apapun. Dan setelah ini, kalian berdua akan dikeluarkan dari perusahaan dengan alasan pelanggaran berat. Tidak akan ada yang percaya pada kalian. Naila menatap Karin penuh kebencian, tetapi tetap berusaha mengendalikan emosinya. Ia menggeser tubuhnya sedikit, merasakan keberadaan ponselnya di dalam saku. Lalu, ide itu muncul. Dengan gerakan halus, ia menggenggam ponselnya, lalu secara perlahan menekan tombol panggilan cepat yang telah ia atur sebelumnya. Ia berharap seseorang di luar sana bisa mendengar apa yang sedang terjadi. Sementara itu, Karin melangkah lebih dekat. Aku bisa membuat ini lebih mudah untuk kalian, katanya. Serahkan apapun yang kalian temukan, dan mungkin aku bisa mempertimbangkan untuk membiarkan kalian pergi tanpa masalah. Naila tersenyum sinis. Kamu pikir aku sebodoh itu? Karin mendesah, lalu menoleh ke salah satu petugas keamanan. Periksa mereka. Jantung Naila berdegup kencang. Jika mereka menemukan flash drive itu, semuanya akan berakhir. Namun sebelum petugas itu sempat mendekat, pintu ruangan tiba-tiba terbuka dengan keras. Sebuah suara lantang terdengar. Berhenti. Semua mata tertuju ke pintu. Di sana berdiri Pak Herman, kepala keamanan kantor, bersama dua polisi berseragam. Kami mendapat laporan ada dugaan penyalahgunaan wewenang dan penahanan ilegal di sini, kata salah satu polisi tegas. Wajah Karin seketika pucat. Apa maksudnya? Pak Herman berjalan mendekat dan melirik Naila sejenak sebelum berkata. Kami punya bukti rekaman dari CCTV dan juga panggilan darurat yang masuk dari salah satu karyawan. Sekarang, kami ingin mendengar penjelasan kalian semua. Naila menahan senyum. Rencananya berhasil. Tetapi ini baru awal. Masih ada banyak hal yang harus ia ungkap. Dan Karin belum sepenuhnya jatuh. Namun satu hal yang pasti, Naila kini memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Ruangan itu dipenuhi ketegangan. Karin mencoba menyusun alasan, tetapi sorot mata polisi yang berdiri di hadapannya membuatnya kehilangan kata-kata. Aku
Aku hanya mencoba menghentikan mereka karena mereka menerobos ke dalam ruangan tanpa izin. Karin akhirnya berkata, mencoba membela diri. Pak Herman menyilangkan tangan. Benarkah? Karena rekaman CCTV menunjukkan bahwa mereka masuk dengan kunci yang sah. Selain itu, panggilan darurat yang kami terima mengindikasikan adanya ancaman terhadap 2 karyawan. Karin semakin gelisah. Ia menoleh ke petugas keamanan yang masih berjaga di pintu, berharap ada dukungan. Namun, petugas itu hanya diam. Sementara itu, Naila merasakan ponselnya bergetar di saku. Ia melirik sekilas, pesan dari seseorang yang bisa mengubah segalanya. Ia tahu ini saatnya bertindak. Pak Polisi, Naila akhirnya angkat bicara. Saya memiliki bukti lain yang bisa membantu mengungkap kebenaran. Semua mata kini tertuju padanya. Dengan hati-hati, Naila mengeluarkan flash drive yang sejak tadi ia sembunyikan. Di dalam ini ada data yang menunjukkan penyalahgunaan wewenang dan transaksi mencurigakan yang dilakukan Karin. Saya yakin jika diperiksa, semuanya akan terungkap. Karin terperanjat. Itu bohong, serunya panik. Salah satu polisi mengambil flash drive itu dari tangan Naila. Kami akan menyelidikinya, katanya tegas. Dan jika benar ada bukti yang cukup, maka akan ada konsekuensi hukum. Damar yang sejak tadi diam, akhirnya berbicara. Karin, kamu sudah melakukan banyak hal buruk untuk menutupi kebohonganmu. Sekarang semuanya akan berakhir. Karin mundur selangkah. Untuk pertama kalinya, ketakutan tergambar jelas di wajahnya. Polisi memberi isyarat kepada petugas keamanan untuk membawa Karin keluar. Kami akan melakukan penyelidikan lebih lanjut. Untuk sementara, Anda harus ikut dengan kami. Karin berusaha memberontak, tetapi tidak ada yang bisa ia lakukan lagi. Dengan wajah merah padam, ia akhirnya dibawa pergi. Naila menghela napas panjang. Ia menoleh ke Damar, yang tersenyum kecil padanya. Akhirnya, kata Naila lirih. Namun, meskipun Karin telah dibawa pergi, Naila tahu bahwa perjalanannya belum selesai. Masih ada banyak hal yang harus ia perbaiki. Namun untuk saat ini, ia bisa merasa lega. Ia telah memenangkan pertarungan pertama dalam perang panjang ini. Setelah Karin dibawa pergi oleh polisi, suasana kantor masih dipenuhi bisikan dan tatapan penasaran. Karyawan yang selama ini takut pada Karin kini mulai berani keluar dari ruangan mereka, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Naila menghembuskan napas lega, tetapi di dalam hatinya ia tahu bahwa perjuangan ini belum sepenuhnya usai. Ia dan Damar duduk di ruang rapat, menunggu kabar dari pihak kepolisian mengenai hasil investigasi lebih lanjut terhadap bukti yang ia serahkan. Menurutmu, apa yang akan terjadi selanjutnya? Tanya Damar sambil menyesap kopi yang baru saja ia ambil dari pantry. Naila mengangkat bahu. Semoga bukti yang kita berikan cukup untuk menjeratnya. Tapi aku juga harus bersiap untuk kemungkinan lain. Pak Herman masuk ruangan dengan ekspresi serius. Kalian sudah melakukan hal yang luar biasa, katanya. Namun, kalian juga harus bersiap. Masih ada kemungkinan pihak di belakang Karin akan mencoba melakukan sesuatu. Naila mengerutkan kening. Maksud Bapak, ada orang lain yang mendukung Karin? Pak Herman mengangguk. Ya, Karin tidak bekerja sendirian. Ada beberapa petinggi di perusahaan ini yang mungkin tidak ingin masalah ini terbongkar terlalu jauh. Damar mengepalkan tangannya. Jadi, kita belum benar-benar menang. Pak Herman tersenyum tipis. Belum. Tapi kalian sudah membuat langkah besar. Sekarang, tinggal bagaimana kita memainkan langkah selanjutnya. Naila menatap layar ponselnya. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Isi pesannya membuatnya membeku. Jangan pikir ini sudah selesai. Aku akan kembali. Dan saat itu terjadi, kau akan menyesal. Wajah Naila menegang. Ini belum berakhir. Naila menatap layar ponselnya dengan ekspresi tegang. Pesan ancaman itu jelas berasal dari seseorang yang masih memiliki kepentingan dengan Karin. Damar yang melihat perubahan wajah Naila segera bertanya, "Ada apa?" Tanpa menjawab, Naila menyerahkan ponselnya.
Damar membaca pesan itu dan langsung mengepalkan tangannya. Siapapun yang mengirim ini, mereka masih mengincarmu. Pak Herman yang masih berada di ruangan ikut membaca pesan tersebut. Ia menghela napas berat. Aku sudah menduga ini akan terjadi. Karin bukan satu-satunya masalah kita. Naila mengangkat wajahnya. Jadi, apa langkah kita selanjutnya? Pak Herman duduk di kursi berhadapan dengan mereka. Aku akan meningkatkan keamanan di sekitar kalian. Aku juga akan menghubungi kepolisian agar mereka mempercepat investigasi. Namun, kita harus tetap waspada. Naila mengangguk. Meskipun ia lega karena Karin sudah diamankan, ancaman ini membuktikan bahwa masih ada kekuatan lain yang berusaha menjatuhkannya. Tiba-tiba, sekretaris perusahaan mengetuk pintu ruang rapat dengan wajah cemas. Maaf mengganggu, tapi direktur utama ingin bertemu dengan kalian sekarang juga. Damar dan Naila saling bertukar pandang. Sejak awal konflik ini, mereka belum pernah berhadapan langsung dengan direktur utama perusahaan. Ini bisa menjadi kesempatan besar atau justru ancaman yang lebih besar. Baik, kata Naila, berdiri dengan percaya diri. Kita akan menemui beliau. Dengan langkah mantap, Naila dan Damar berjalan menuju ruang utama, bersiap menghadapi pertarungan baru yang mungkin lebih sulit dari sebelumnya. Naila dan Damar melangkah ke dalam ruangan direktur utama dengan hati-hati. Ruangan itu luas, berlapis kayu mahoni dengan jendela besar yang menampilkan pemandangan kota. Di belakang meja besar, seorang pria parubaya dengan ekspresi tajam tengah menatap mereka. Akhirnya, aku bisa bertemu dengan kalian, kata direktur utama, Bapak Adrian Wijaya. Suaranya berat dan berwibawa. Silakan duduk. Naila dan Damar menurut. Pak Herman tetap berdiri di belakang mereka, berjaga-jaga. Aku sudah mendengar tentang apa yang terjadi dengan Karin, lanjut Pak Adrian, menautkan jemarinya di atas meja. Dan aku juga tahu kalian sedang menghadapi ancaman. Naila mengangguk. Benar, Pak. Seseorang tidak ingin kami melanjutkan penyelidikan ini. Pak Adrian menatap mereka lama sebelum akhirnya bersandar di kursinya. Aku ingin tahu satu hal, Naila. Apa yang sebenarnya kau inginkan? Pertanyaan itu membuat Naila sedikit terkejut. Ia menatap pria itu, mencari maksud di balik kata-katanya. Saya hanya ingin keadilan, Pak. Bagi diri saya sendiri, bagi semua karyawan yang pernah diperlakukan tidak adil oleh Karin dan siapapun yang bersekongkol dengannya. Pak Adrian tersenyum tipis. Jawaban yang bagus. Ia lalu menekan sebuah tombol di interkom di mejanya. Masuk. Pintu terbuka. Dan seorang pria tinggi tegap dengan setelan mahal melangkah masuk. Wajahnya dingin, ekspresinya penuh perhitungan. Naila langsung merasa ada sesuatu yang tidak beres. Kenalkan, ini Raymond, kata Pak Adrian. Orang yang mungkin bisa menjawab pertanyaan kalian, atau justru memberikan lebih banyak pertanyaan. Raymond menatap Naila dan Damar dengan tatapan menilai. Aku sudah mengawasi kalian cukup lama, katanya. Dan sekarang, aku ingin tahu, seberapa jauh kalian akan pergi untuk menemukan kebenaran. Naila merasakan ketegangan di udara. Pertemuan ini bukan sekadar percakapan biasa. Ini adalah ujian. Dan ia harus siap menghadapinya. Naila menatap Raymond dengan tajam. Pertanyaannya menggantung di udara, membawa makna yang lebih dalam dari sekadar penyelidikan ini. Aku akan pergi sejauh yang diperlukan, jawab Naila tegas. Aku tidak akan mundur. Raymond tersenyum tipis, seolah itulah jawaban yang ia harapkan. Bagus, karena kebenaran yang akan kau temukan mungkin lebih besar dari yang kau bayangkan. Pak Adrian mengangguk. Raymond adalah orang yang selama ini menelusuri korupsi di perusahaan ini. Dia punya bukti lebih dari yang kalian kira. Damar terkejut. Jadi, Karin hanya bagian kecil dari sesuatu yang lebih besar. Raymond mengangguk. Benar, ada jaringan yang lebih luas di balik semua ini. Karin memang jatuh, tapi dia bukan satu-satunya dalang. Ada orang lain di balik layar yang mengendalikan semuanya. Naila menghela napas dalam. Lalu, apa langkah kita selanjutnya? Pak Adrian berdiri.
Kami butuh orang yang bisa dipercaya untuk membawa perusahaan ini ke arah yang lebih baik. Naila, kau memiliki tekad dan keberanian. Aku ingin kau mengambil peran lebih besar di sini. Mata Naila melebar. Maksud Bapak? Aku ingin kau menjadi bagian dari manajemen senior, kata Pak Adrian. Sebagai pemimpin baru di perusahaan ini. Keheningan menyelimuti ruangan. Tawaran itu terlalu besar, terlalu cepat. Namun, di dalam hatinya, Naila tahu ini adalah kesempatan untuk mengubah segalanya. Naila menatap Damar yang tersenyum bangga. Aku menerimanya, katanya akhirnya. Aku akan memastikan perusahaan ini berjalan dengan adil dan jujur. Pak Adrian tersenyum puas. Raymond mengangguk. Perjuangan Naila akhirnya membuahkan hasil. Namun ini bukan akhir. Ini adalah awal dari babak baru dalam hidupnya. Dengan langkah tegap, Naila keluar dari ruangan itu. Ia sudah bukan lagi korban. Ia adalah pemimpin. Dan kali ini, tidak ada yang bisa menjatuhkannya lagi. Tamat.